Halo Sobat Minverse, terima kasih telah menempatkan waktu kalian bersama kami di Perbincangan Inspiratif bersama Minverse. Pada pagi yang cerah ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu keberadaan Dan perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Kami hadir di sela-sela aktivitas Anda, saya Sarli Malika Kusurato dan rekan saya. Sinar Mahasuti yang akan menemani Sobat Minverse pada hari ini. Tapi pastinya kami nggak berdua aja nih Minverse, karena kami akan menghadirkan narasumber spesial bersama kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita beralih ke rekan-rekan kami yang telah bersama dengan narasumber. Halo teman-teman semuanya, saya Alisa Rohima bersama rekan saya. Saya Ahmad Purwamin Rizky. Di sini kita sudah bersama dengan Bapak Arisandi Mursalin SHMH yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Selamat siang Bapak. Oke, selamat pagi Gimana menjelang Bapak? siang. Kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak karena telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk kami wawancarai mengenai perspektif Bapak tentang konflik politik dan hukum yang terjadi dalam proses legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Pak Arisandi ini kan merupakan salah satu dosen yang berkonsentrasi khusus pada bidang HTN atau hukum tata negara. Oke, Benar begitu? Ya Pak? iya. Nah, jadi yang saya ketahui, perda yang berkaitan dengan keagamaan, khususnya agama Islam itu sepengetahuan saya sekitar ada 12 perda. Ya kan, 12 perda yang mana diantaranya terbaru itu kan diantaranya dari peraturan yang terbaru itu ada Perda nomor 12 kalau nggak salah tahun 2022 yaitu tentang toleransi beragama. Tentunya suatu aturan yang keterkaitan dengan agama itu penting buat diatur. Kenapa? Agar sebagai rambu-rambu kita dalam beragama tanpa menyentuh ranah lain, baik ranah dalam artian toleransi beragama maupun dengan konflik hukum dengan peraturan lainnya juga. Di Perda nomor 3 tahun 2022 itu tentang desa religi gitu. Nah, desa religi itu kan bukan bertentangan, maksudnya sejalan lurus dengan uh, nuansa keagamaan aturan di daerah kita ya kan, yang mana kita apabila misal contoh di Kabupaten Banjar yang mana kita tahu ada sekumpul ya kan, makam guru sekumpul atau di Banjarmasin makam guru Jodi. Nah, itu kan itu salah satu objek wisata religi kan. Nah, selain juga dalam artian kita menenangkan diri, kita mungkin banyak masyarakat yang mengunjungi berziarah, hingga itu menjadi suatu objek wisata religi. Nah, lalu apa kaitannya dengan pluralisme? Pluralisme kan kita hidup berdampingan, ya kan? Nah, hidup berdampingan ketika ada yang non muslim berada di daerah desa bukan desa, wisata religi tersebut, maka non muslim ya harus siap dengan konsekuensinya ketika masyarakat datang secara jamak, secara banyak, bahkan apalagi ada kegiatan misalnya haul segala macam. Biasanya perda itu tercipta ada raperdanya dulu kan. Raperdanya itu sebelum raperda ada lagi kan pembuatan naskah akademik. Nah, ketika membuat naskah akademik, raperda dibuat itu ada sosialisasi. Ya kan biasanya disosialisasikan dengan pemangku kebijakan dan juga masyarakat pada umumnya. Sehingga ini bisa menghilangkan bahkan menghilangkan suatu konflik yang akan terjadi. Nah, maka sosialisasi tersebut ialah kuncinya, ya kan, kunci. Jadi tidak ada lagi yang tiba-tiba ketika perda sudah dijalankan, perda sudah diterapkan, ada satu atau dua pihak yang merasa keberatan. Nah, sudah sesuai dengan prinsip karena yang membuat raperda tersebut juga orang-orang ahli hukum, pakar ahli hukum, baik di bidang ketatanegaraan maupun pada pakar bidang ilmu lainnya gitu. Jadi harapannya ke depan ya kita tetap sesuai dengan rules atau sesuai dengan bukan rules, suatu jalur yang
dirasa kita tetap pada koridor yang utuh, koridor yang sama, tanpa harus, menggepak lah atau menyentuh atau bahkan berkonflik dengan, ranah-ranah yang tidak diinginkan gitu. Oke, Bapak mungkin sekian pertanyaan yang dapat Oke. kami sampaikan pada wawancara kali ini. Sekali lagi Bapak, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk kita. Oke, semoga Semoga sukses. perbincangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih, Bapak. Hai Sobat Minvers, kembali lagi bersama kami di program Perbincangan inspiratif bersama Mingvers. Terima kasih kepada sobat-sobat Mingvers yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Pada sesi kedua kali ini, topik yang kita bahas masih akan sama dengan topik yang telah kita bahas sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mendalami pemahaman kita mengenai Keberadaan perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Dan sama seperti sesi pertama, kami juga akan menampilkan narasumber spesial untuk sobat-sobat Mingvers semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita beralih ke rekan-rekan kami yang telah bersama dengan narasumber. Kepada Erlia dan Lia, kami persilahkan. Halo semuanya, kembali lagi bersama Sobat Minvers. Saya, Erlia Yolanda Pratiwi, dan rekan saya, Rizky Aulia Ramadan. Pada kesempatan sebelumnya, kami sempat berbincang dengan salah satu dosen yang berkonsentrasi pada bidang HTN, yaitu Pak Arisandi. hari ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan Bapak Dr. Anang Sopan Tornado, SHMH MKN, seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat yang juga merupakan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Selamat siang, Bapak. Bagaimana Pagi. kabarnya Pak hari ini? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya Pak. Senang Siap. sekali diberi kesempatan untuk dapat berbincang dengan Bapak. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk dapat kami wawancarai. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Lia? Sama seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya oleh rekan kita, yaitu Alisa dan juga Amin. Hari ini kita juga mendalami topik nih yang sangat menarik mengenai perspektif tentang politik dan juga hukum yang sedang terjadi dalam proses legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Wah, topik yang menarik nih. Jadi kita langsung masuk pertanyaan saja ya, Bapak. Jadi kita harus melihat persoalan ini secara komprehensif ya. Yang pertama memang peraturan mengenai kegiatan beribadah dan segala macam itu kan sudah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ya kan, sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian lagi adanya Perda itu kan untuk mendukung bagaimana kearifan daerah itu terakomodir dalam peraturan, ya kan? Dalam bentuk peraturan daerah atau Perda. Nah, sepanjang pengetahuan saya memang ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai bagaimana beribadah di khususnya kalau Perda itu lingkupnya provinsi itu bisa diatur di dalam peraturan gubernur, dan juga hal itu juga sifatnya adalah untuk memberikan ketertiban. Kita harus tahu kenapa peraturan itu diterbitkan. Peraturan itu diterbitkan adalah untuk menjamin paling tidak ketertiban. Ya kan, adanya kepastian hukum dari masyarakat sehingga apa? Sehingga nanti masyarakat itu tidak simpang siur dalam melakukan aktivitas keagamaan dan segala macam. Dan itu juga akan menumbuhkan rasa kalau boleh dikatakan itu confident gitu loh, bahwa ada pemerintah hadir di situ dalam kegiatan akan keagamaan dengan adanya Perda. Perda itu harus dilihat dulu apakah Perda ini nanti applicable lah. Dalam artian itu seperti plug and play. Jadi harus ada kajian sosiologisnya ya, harus melihat bahwa peraturan itu nantinya bisa diterapkan atau tidak. Nah, kita harus mengetahui juga prosedur pembentukan Perda itu tentunya disertai beberapa kelengkapan. Salah satu kelengkapannya mungkin adalah naskah akademik NA ya. Nah, kemudian juga ada uji sosiologis, diundang komponen masyarakat dan segala macam. Ketika Perda itu hadir, saya rasa itu sudah melalui tahapan-tahapan yang boleh dikatakan sebagai filterisasi. Sehingga apa yang saudara katakan tadi bahwa itu nanti akan berpotensi adanya gejolak secara politik, budaya, dan sosial, menurut saya hal itu sangat minim terjadi. Peraturan itu dikatakan hidup kalau memiliki 3 landasan atau holding.
Yang pertama adalah landasan filosofis, kemudian landasan yuridis, dan landasan sosiologis, ada 3 tuh. Nah, ketiganya ini kalau ada di dalam suatu peraturan, baik itu undang-undang, perda, ataupun, peraturan kelas aja lah, contohnya seperti itu, insya Allah akan hidup ya. Hidup itu artinya masyarakat atau di mana target dari perda, peraturan itu dibuat, itu dengan sukarela dan senang hati ditaati oleh masyarakat atau di mana target undang-undang itu dibuat. Ya, saya, orangnya normatif ya, orangnya normatif. Jadi sepanjang perda itu bisa memenuhi 3 aspek tadi, aspek, filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis, maka perda itu, sudah kita anggap ataupun kita sudah berkeyakinan bahwa perda itu sudah bisa, diterapkan di masyarakat gitu loh, artinya bisa diterima oleh masyarakat. Nah, perlu juga saya jelaskan di sini bahwa apa sih Pak landasan filosofis dari perundang-undangan ataupun perda, itu adalah cita-citanya. Kalau cita-citanya luhur, saudara, dimanapun itu akan diterima baik. Iya, tentunya harapan itu pasti ada ya, dimanapun kita menginginkan perbaikan dalam sistem, khususnya peraturan, khususnya dalam nuansa keagamaan dan segala macam. Tentunya hal itu positif ya, dimanapun namanya hukum itu harus terjadi sebuah updating atau pembaharuan, ya kan? Karena perkembangan zaman itu menuntut hukum yang selalu updating ataupun hukum yang bisa mengkondisikan kalau boleh dikatakan atau fenomena sosial yang selalu berkembang masyarakat hari ini. Terima kasih banyak Pak Anang atas wawasan yang Sama-sama. sangat bermanfaat ini. Semoga Baik. masyarakat dan pembuat kebijakan dapat mengambil pelajaran dari diskusi ini untuk menciptakan peraturan yang lebih inklusif dan adil. Sekian dari Siap. kami, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye Sobat Minverse! Saya Sri Deviunita Handayani akan menyampaikan pendapat narasumber pertama berdasarkan hasil wawancara. Menurut beliau, Perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Terdapat sekitar 12 perda di Kalimantan Selatan, salah satunya pada Perda nomor 12 tahun 2022 tentang toleransi beragama. Perda sendiri memiliki peranan sebagai rambu-rambu dalam beragama di tengah masyarakat yang begitu beragam. Selanjutnya, saya M. Fikri Hekal akan menyampaikan pendapat narasumber kedua berdasarkan hasil wawancara. Menurut beliau, Perda bernuansa keagamaan di Kalsel penting karena diterbitkan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum, sehingga masyarakat tidak bingung dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Pembentukan perda tidak langsung diterapkan tanpa kajian sosiologis. Peraturan harus melalui proses untuk memastikan bisa diterapkan dan sesuai prosedur. Hal ini dilengkapi dengan naskah akademik dan uji sosiologis karena prosesnya ketat. Kemungkinan potensi konflik akan minim. Kita sudah masuk kepada penyampaian hasil akhir yang akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Saya adalah Bagus Suryantoko, akan menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara kedua narasumber. Kesimpulan yang kami dapat adalah Perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan penting untuk memastikan ketertiban dan kepastian hukum dalam kegiatan keagamaan. Proses pembentukannya yang melibatkan kajian sosiologis dan akademik membantu meminimalkan potensi konflik. Agar perda diterima, perlu ada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dengan fokus pada kepentingan masyarakat, peraturan tersebut diharapkan terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial. Akan dilanjutkan oleh saya, Najwa Soraya, untuk menjelaskan hasil kesimpulan akhir. Perda bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan, seperti Perda nomor 12 tahun 2022 tentang toleransi beragama, memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Perda ini berfungsi sebagai pedoman dalam hidup beragama masyarakat yang majemuk. Namun, penerapannya harus selalu memperhatikan prinsip dan hak asasi manusia atau HAM dan konstitusi agar tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan terhadap kelompok minoritas. Sosialisasi yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan penerapan perda berjalan sesuai dengan tujuan, yakni terciptanya harmoni dan saling pengertian antar umat beragama. Kita udah ada di ujung video nih Sobat Minverse. Semoga kita ketemu lagi ya di lain kesempatan. Thanks for watching!